nih DNA. DNA Production ya. Selamat siang Mas Heri. Selamat siang, Mbak Tata, apa kabar? Saya baik, alhamdulillah. Syukur ya. Kalau nggak baik nggak di sini. Dan selanjutnya Mbak Erli Armawati, Iya. Voice Over selamat Talent siang. DNA Productions. Siang Selamat Mbak. siang, Mbak. Ini tadi perginya barengan ya? Enggak, Oh enggak. masing-masing. Ada satu lagi, ada Mbak Wanja Almunawar. Ini Creative Head DNA Production juga. Selamat Oke, siang, Mbak Tata. siang juga. Jadi mudah-mudahan nggak nyesel ketemu Tata ya. Enggak. Nah ini saya senang nih pendengar didatangi orang-orang kece ini ya, yang pasti bisa berbagi juga untuk Anda semua. Jadi Anda nanti silakan bergabung bersama kami di 0711369977. Bisa juga melalui WhatsApp di 082179279090 atau bisa langsung saja komen di akun YouTube RRI Pro 1 Palembang dan aplikasi kita di RRI Digital. Jadi buat yang belum download silakan aja download aplikasi kita ya, RRI Digital di iStore dan juga di Play Store Anda. Jadi kalau berbicara di dunia voice over ya, itu kan pasti kan ada suara, ada yang ngerekamin ya. Ini udah pas banget ya. Ada Mbak Wanja nih tupoksinya apa di sini? Oh, kalau saya tim kreatif, jadi saya lebih ke penulisan skenario-nya. Oh, nulis skrip ya, gitu ya. Profesinya menulis skenario, jadi saya sering nulis skenario drama keluarga buat RCTI gitu. Oh gitu. Nah kalau Mbak Erli udah ketahuan nih suaranya gitu ya yang dipakai ya. Iya, betul, Mbak. Kalau Mas Heri, Saya kadang-kadang nyapu. terus, wah seminggu besok bisa lah ya ke rumah. Apa nih kalau Mas Heri di sini? Ya, saya harus memastikan bahwa setiap rekaman audio yang dibuat itu sebelum lempar ke editor dan mixing itu dalam keadaan voice-nya bagus dan suaranya balance, dan yang harus dipastikan lagi di bawah direksi sutradara kita sutradara profesional dari Jakarta. Saya harus memastikan bahwa apa yang diinginkan oleh sutradara itu, tentu ini dengan bagian talent juga ya. Apa yang diinginkan oleh talent itu diinginkan oleh sutradara itu sesuai dengan apa yang ada di gambaran sutradara menerjemahkan skrip dari Wanja gitu dan teman-teman tim penulis. Jadi rekamannya benar-benar ini sangat krusial sekali ya, karena kalau rekamannya jelek tentu kedepannya hasilnya juga akan jelek gitu. Jadi memang ini audio novel Bawan Jaya, dan ini juga audio untuk pertama kali audio sinematik ini memang dia harus benar-benar menggambarkan suasana layaknya seperti film. Jadi orang akan berimajinasi dengan apa yang didengarnya gitu. Jadi rekamannya harus benar-benar clear dan bagus. Oh oke, baiklah. Ini kebanyakan talentnya cewek apa cowok? Cewek Mbak, kebanyakan. Biasanya lo ngomong ceweknya cewek Mbak, kayak takut banget ya. Kayak ada sesuatu gitu ya. Harusnya cewek Mbak gitu kan, kita kan jadinya enak juga ya dengannya. Salah banget Mas. Oke, nah kenapa sih kan udah berapa lama nih Mas berkecimpung di dunia ini? Kalau untuk audio novel ini ya baru 6 bulan terakhir ini yang benar-benar fokus ya. Sebelumnya? Tapi kalau sebelumnya produksi ya saya sendiri mantan radio sebetulnya. Dari radio, ada 2 radio. Jadi kalau untuk produksi-produksi yang ini kan sekitar durasi 7 sampai 15 menit. Intensnya baru kali ini. Kalau yang sebelumnya ya paling 2 menit atau produksi iklan dan lain sebagainya untuk produk-produk digital atau produk-produk radio gitu. Kenapa lebih banyak cewek dibanding cowok gitu Mas? Karena cerita yang Oh sesuai tokoh Iya, ya. sesuai dengan tokoh. Kebutuhannya tuh lebih banyak cewek yang banyak. diperlukan. Dan juga cewek itu lebih cepat mudah untuk acting. Jadi kalau untuk cari talent cewek itu presentasinya jauh lebih mudah dan acting mereka jauh lebih masuk gitu dibandingkan dengan cowok gitu. Oh jadi itu yang terjadi gitu ya. Baik, nah jadi buat Anda semua kalau mau coba-coba boleh lah ya, tapi kita harus belajar dulu. Nah gimana sih Mbak jadi kok biar bisa diajakin atau biar bisa menjadi seorang voice over? Kalau Mbak Erli sendiri udah berapa lama menjadi voice over? Saya kurang lebih 6 tahun, Mbak. 6 jadi voice tahun over, ya, iya. Oke. Awal mula kok bisa jadi voice over itu? Itu keinginan dari diri sendiri ya. Aku pengen nyoba, pengen
salah satunya memasarkan suara ya. Awalnya tuh aku buat channel YouTube gitu, channel YouTube yang aku pakai suaraku sendiri. Iya, channel YouTube-nya apa tuh? Oh, Masih udah sampai nggak sekarang? aktif Oh, lagi. udah nggak aktif lagi. Oke. Waktu itu nyoba-nyoba aja sih, tapi nggak aktif lagi channel YouTube-nya. Nah dari situ aku mencoba kan mengisi pakai suaraku sendiri, dan dari situ kan ya sepertinya ada keinginan gitu. Kenapa aku nggak mencoba untuk lebih mendalami gitu? Oke. Jadi sampai sekarang ya aku mendalami. Alhamdulillah. Jadi semakin ikut kelas-kelas juga Iya, sebelumnya ya, sampai akhirnya banyaklah dapat job gitu ya untuk mengisi suara-suara gitu. Iya, alhamdulillah. Udah berapa ratus job, Mbak? Ini talent iklan nasional. Iya, makanya udah berapa ratus job, Mbak? Ya, pokoknya alhamdulillah lah tiap bulan itu ya alhamdulillah pasti ada gitu. Nggak ngitungin sih. Soalnya kan ini juga bisa memotivasi teman-teman ya. Iya, betul. Salah satu cara memotivasi teman-teman tuh itu cuannya gede. Cari duit yang paling mudah itu ya isi suara. Ngomong gitu. ya. Ya, cuma belajarnya juga nggak semudah itu. Iya, Iya, belajarnya nggak semudah itu ya. Butuh effort juga sih. Nah, butuh effort juga. Apalagi nih yang bagian tulis menulis gitu kan. Ah. Nah, kayak Mbak Wanja nih. Mbak Wanja, Iya. kenapa bisa menjadi seorang kreatif dan menuangkan sesuatu dalam tulisan gitu ya? Oke, kalau saya memang dari kecil memang sukanya menulis. Oh. Jadi menulis adalah passion saya. Passionnya dari kecil. ya. Jadi saya dari SD, SMP saya sudah nulis di majalah-majalah cerpen kayak Oh, Aneka dulu YS ada mading juga dulu ya Mbak ya. Gadis, female readers dulu tuh. SMP Anita. udah ke Aneka Yes Iya. loh. Terus, Kita cuma langganan doang, nggak ngapa-ngapain, kontribusinya nggak ada di Oh, udah lahir Mbak Tata ya, zaman Aneka Yes ya. Aneka Yes sudah ada, ya ya. gadis, Iya, Aneka kawanku Yes, ya gitu kawanku, kan, ya. Nah, dari- Teletingan Laudia Cynthia Bella. Tawan kan jadi umurnya. Terus SMA ya maksudnya bikin novel, terus pas kuliah makin seneng sama menulis karena emang seneng banget ya, setelah sekitar 15 tahun yang lalu saya mulai mendalami penulisan skenario. Jadi Berapa sudah sekitar 15 tahun 15 berarti, tahun ya, Mbak ya? saya nulis mulai dari FTV, nulis yang Indosiar yang Suara Hati Istri yang bla 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 gitu, terus apa RCTI gitu kan. Mohon sampai maaf nih Mbak, sekarang, suara hati tuh tapi bukan pengalaman pribadi kan? pengalaman pribadi dong. Oh, Iya, itu yang dari biasanya memang dari perempuan-perempuan, cerita perempuan, tapi tetap dimodifikasi lah, namanya ceritanya dibikin menarik gitu kan. Iya. Pengalaman pribadi Mbak Wanja apa teman-teman yang cerita terus ada dijadikan perempuan-perempuan yang curhat gitu kayak dia dibikin kolom di Indosiar. Oh. Mereka kirim sinopsis cerita mereka gitu. Akhirnya di ini Ada banyak yang kayak gitu, kayak misalnya di Kartini itu majalah Kartini ada Oh Mama Oh Papa gitu kan. Itu kan cerita-cerita dari perempuan juga kan. Kisah-kisah perempuan yang terzolimi, perempuan yang diselingkuhin gitu-gitu kan ya. Nah, terus akhirnya dibeli sama Verona waktu itu, terus kita produksi buat Antv Oh Mama Oh Papa gitu. Jadi banyak cerita-cerita perempuan yang memang sebenarnya kehidupan pribadi di rumah tangga gitu, kehidupan pribadi sosial yang sekarang ini gitu kan, cerita-cerita perselingkuhan ya. Nah, itu memang menarik untuk jadi dibikin film, bikin sinetron gitu kan. Nah, saya kebetulan ya memang biasanya nulisnya tentang drama rumah tangga. RCTI terakhir ya Setulus Hati, terus Jangan Bercerai Bunda gitu. Jadi memang benar-benar sampai akhirnya ternyata kita alhamdulillah punya project dengan KBM yang merupakan punya novel-novel. Dia aplikasi untuk novel-novel dan penulisnya gitu kan. Nah, novelnya ini rata-rata ceritanya tentang rumah tangga. Rumah tangga juga. Jadi ya, nggak jauh-jauh ya. Dijadiin audio novel jadiin audio. Jadi memang benar-benar akhirnya talentnya perempuan gitu kan, cerita perempuan gitu. Itu inovasi kita yang membuat ini yang baru audio novel namanya. Oke, baik. Kalau penyiar tuh kan orang nggak peduli ya, mau putus cinta kayak buntu kayak segala macam ya. Yang penting gue dengerin suara lu happy gitu ya Mbak ya. Nah, tapi kalau voice over, kalau penulis ya, terus juga kalau yang nge-lead juga, yang memastikan segala sesuatunya harus berjalan lancar, moody juga nggak sih? Ada nggak sih? Iya, pasti ada pengaruhnya. Pas lagi kerja ada nggak datang kayak gitu? Di sini distraksinya dunia ini gitu ya. Jadi kalau karena ini adalah dunia kreatif, apakah itu di penulis atau voice over segala macam.
Jadi kata orang kalau masak sambil marah atau nggak mood jadi nggak enak. Tapi ketika bagaimana kita harus kerja di dunia kreatif, kreativitaskan sesuatu, tapi ada distraksi ketika lagi ada sesuatu hal yang kecil, ke distract gitu. Nah tentu ini masing-masing, apalagi kalau kelasnya penulis selevel Wanja, gitu ya, mereka punya trik-trik tersendiri untuk kalau Mas Heri gitu. nih, saya paling macam-macam ya kalau saya nyapu ngepel itu tadi. Ya, nyapu gitu ya, nyapu, nyuci piring, atau mungkin saya keluar, saya jalan, saya ketemu teman yang nggak ada hubungannya yang nggak seprofil lah ya, yang nggak seprofesi ya Mbak. Karena saya harus dapatkan feel dan insight lagi. Jadi kalau misalnya Wanja udah lempar tulisan dan dia udah terjemahkan, Bang gini nih cerita ini genrenya seperti ini, harus seperti ini gitu kan. Nah karena saya juga editor, kalau di recording dia sebatas recording harus memastikan. Tapi kalau di editor itu tingkat tersulitnya di situ. Saya harus menerjemahkan. Kalau nggak sesuai dengan ekspektasinya penulis itu sendiri, saya harus rubah. Itu resiko di editor. Nah untuk dapat feel itu gimana milih sound yang tepat, milih yang tepat. Jangan nanti ketika ini musiknya ceria, saya masukin sound yang salah gitu kan. Nah ini jadi trouble. Berarti keluar dulu gitu ya? Iya, butuh waktu berapa lama sih Mas Heri? Enggak, saya sih sebenarnya nggak ada timingnya. Ini juga sebenarnya karena ini stripping gitu kan. Nggak bisa lama-lama juga. Saya di nongkrong nggak jauh-jauh juga sekitar di rumah situ aja gitu. Kalau Mbak Erli? Ya kita itu selain sakit gitu ya Mbak ya, selain sakit yang mengakibatkan suaranya hilang gitu kan ya. Kalau misalnya pas lagi nggak moody gitu ya, memang ini kan sudah tuntutan kita ya, profesi kita ini bagaimanapun bad moodnya kita gitu kan ya, ketika menghadapi naskah ya kita nggak boleh gitu kan, harus kita harus bisa memilah gitu. Ya kita harus profesional gitu. Ya ketika ada naskah ya kita buang jauh-jauh lah yang kita seandainya nggak mood itu kan. Ya paling saya cuman ya diam sebentar gitu kan, tarik nafas gitu kan. Kita ingat deadline kalau nggak dibayar. Fokus gitu ya, kita fokus. Salah satunya itu kan, kita fokus kerjakan yang terbaik gitu ya, kita buang jauh-jauh gitu moody kita kan. Ya kita harus bisa menempatkan di saat kita yang nggak mood ya, ini naskah di depan ya kita harus selesaikan. berusaha semaksimal mungkin ini kita selesaikan dengan baik, jadi kita hilangkan jauh-jauh gitu. Kalau Mbak Anja? Kalau saya lebih ke inspirasinya kali ya. Kalau nulis kan harus kita dapat inspirasi apa gitu kan ya. Kalau lagi nggak mood biasanya kita pertama membaca. Membaca. Jadi ide itu kan didapatkan dari membaca, menonton, atau jalan-jalan. Jadi kadang-kadang memang lagi mentok banget nih, nggak dapet ini mau nulis apa gitu. Sementara misalnya deadline-nya 2 jam lagi. Saya kadang-kadang nih ya jalan-jalan naik motor. Jadi keliling naik motor, terus kan kita ngelihat suasana apa sambil di jalan mikirin, ngebayangin dapet idenya. Jadi orang tuh kadang-kadang untuk menciptakan inspirasi, menghilangkan mood buster lah bisa dikatakan gitu kan. Jadi punya mood busternya, dia punya sesuatu yang kadang-kadang naik motor atau dia ngerokok kadang-kadang gitu kan, atau ada yang di toilet lah segala macam biasanya kan gitu kan. Nah semua punya masing-masing cara untuk meningkatkan moodnya gitu. Kalau saya ya itu, saya suka jalan-jalan, suka touring. Jadi ya pokoknya kemana aja saya keliling nanti dapat sendiri idenya. Jadi kita apalagi kalau misalnya kita kejar tayang ya, kayak yang mau nggak mau sakit mau nggak harus selesai itu kan, mau nggak mau ya emang intinya konsisten, fokus gitu, dan ya nggak boleh manja-manja lah, maksudnya kita harus disiplin lah ya gitu. Nah itu dilatih dengan setiap hari lah intinya gitu. Kalau kita terlatih untuk disiplin udah aman ya. Nggak ada ini mungkin pengaruh juga ya sama tingkat kelamaan kita berkecimpung gitu ya. Kalau baru-baru mungkin ya Allah susahnya gitu ya. Proses lah ya. Paling kalau di editor atau kalau di penyiar itu sama kan sebenarnya, karena habit kita kan dari penyiar dulu. Paling cari musik yang aneh, yang ini kita besarin. Saya kalau di rumah tuh saya besarin, saya pulin, terserah mau tetangga mau ngoceh apa terserah. Agak egois ya. Hilang tenggang rasanya ya. Karena saya butuh frekuensi di otak tuh untuk naik lagi gitu, untuk dapatkan moody tadi gitu. Ini jangan-jangan udah ditandai Pak RT nih Mas Herdi.
Ya intinya kan harus mendapatkan rasa jiwa itu, kita jiwanya harus masuk dulu ke dalam Iya, ceritanya betul. gitu. Kalau kita membuat kayak audio novel nih, kita harus dari naskahnya, editornya, VO talent, ya harus masuk ke dalam ceritanya dulu. Oke. Menjiwai. Ketika dia sudah menjiwai ya bagus hasilnya gitu. Oke. Tapi ini yang mungkin pendengar dan pemirsa RRI harus tahu begitu kan ya. Karya nasional mbak-mbak dan mas-mas ini mungkin bisa di-spill apa aja deh. 3 cukup deh. Oke. Mbak Anja apa nih? Maksudnya karya apa nih? Apapun itu, mungkin penulis sinetron di film apa, apalagi filmnya yang familiar ya, sampai yang di rumah, oh ternyata Mbak ini yang nulis gitu. Ini orangnya. Gitu. Iya, siapa tahu kan masih ada waktu, rumahnya di belakang sini mau ketemu kan mereka ya, silakan Mbak. Kalau yang terbaru, saya dulu banyak nulis di Indosiar, RCTI, Antv, tapi yang terbaru 3 terbaru itu Jangan Bercerai Bunda, Setulus Hati, itu di RCTI, yang tayang sekarang juga Setulus Hati itu di RCTI. Sama apa ya, Anak Jalanan The Beginning dulu 400 episode setahun yang lalu. Kalau yang terbaru ini memang kita project yang audio novel ini yang ada di KBM ini kita kontrak sama KBM kan 10 tahun ya, kontrak eksklusif. Jadi cuman DNA Production yang memproduksi itu. Jadi kita dikasih seluas-luasnya mau pilih novel apa yang ada di KBM itu untuk jadiin audio novel. Jadi project ini project panjang yang kita kepengen niatnya dari awal itu membangun teman-teman di Palembang gitu. Jadi kayak misalnya kita bagus-bagus nih editor, sebenarnya Palembang ini bukan Jakarta aja yang punya kemampuan untuk membuat ini gitu. Kita punya orang Palembang, editor-editor yang bagus, VO talent yang bagus gitu kan. Ada penulis mungkin gitu kan. Jadi kita awalnya project audio novel ini kan dibentuk ketika kita bertemu dengan teman-teman radio kayak Bang Heri, ada Bang Aris segala macam lah gitu kan. Nah, kita bentuk mereka teman-teman dari radio yang punya suara-suara bagus gitu, kita bikin project ini terus akhirnya goal gitu kan. Nah, harapannya ini membuat apa ya, kayak komunitas baru gitu, ekosistem baru di Palembang yang bisa memajukan teman-teman ini gitu di tingkat kancah nasional gitu kan. Sehingga ketika nih kayak kadang-kadang kayak misalnya nih ibu rumah tangga gitu, mereka perempuan yang hanya ibu rumah tangga, ada yang anak-anak kuliahan gitu, punya kemampuan skill untuk VO talent gitu, dimasukkan di dalam project ini kan, sehingga value mereka jadi meningkat gitu. Sebagai perempuan yang tadinya ibu rumah tangga meningkat gitu, jadi punya profesi baru, punya karya gitu kan. Nah, karya itu kan abadi ya sifatnya, jadi ketika kita punya karya ya kita akan dikenal orang gitu kan, intinya gitu kan. Nah, jadi saya sih berharap memang yang project ini bisa meningkatkan value terutama perempuan-perempuan ya, karena memang ceritanya berdasarkan cerita-cerita dari cerita perempuan. Ya, kebanyakan tokohnya yang dipakai perempuan ya, Mbak ya. Oke. Kalau Mbak Erli? Apa ya tadi, hasil karya? Iya, yang sudah menasional. Ada iklan saja ya Mbak ya. Sebenarnya ada juga yang dari beberapa dinas ya, beberapa perusahaan. Ini kalau iklan ini kayaknya lebih familiar ya Mbak ya. Iya, familiar ya Mbak ya. Salah satunya iklan HIT. Obat apa penghilang nyamuk itu Mbak ya. Nah, di mana itu saya juga menjadikan anak saya sebagai talentnya. Ada anak kecilnya dan saya sebagai yang tagline-nya. HIT, bunuh nyamuk seketika. Nah, itu lari semua nyamuk. Oke. Oh, yang di iya, yang di TV itu Mbak. Jadi kamu yang naikin kenal kan? Dulu nggak semangat. Lalu apa lagi hit aja deh. Lalu apa lagi Mbak? Colgate ada juga ya Mbak. Colgate pasta gigi sama Kin A2 fresh milk. Oh, fresh milk ya. Oke. Kalau Mas Heri? Kalau iklan sih saya udah lama saya udah lupa, tapi kalau untuk iklan saya pernah buat, saya ditantang sama orang Jakarta buat iklan 10 paling lama 10 detik. Oke. Iklan apaan tuh 10 detik? Nah, jadi boleh sebut produknya ya? Oh ya, boleh. Silakan. Produk permen Exos gitu ya. Oh. Exos. Jadi waktu itu. Wih, umur berapa itu? Ketahuan ya berarti. Ya enggak lah, paling juga. Masih ada permen. Masih ada, tapi hitnya kan di zaman karena waktu itu lagi hype banget. Baru bawa keluar Exos gitu. Gimana?
Apalagi baru-baru tuh ya. Lanjut Mas. Mau cari ide di mana? Itu 1 hari 1 malam saya harus cari. Nah, itu tantangannya gimana Mas cari ide itu? Enggak ada ngabisin rokok hampir 2 bungkus gitu. Wow. Gitu kan. Jangan ditiru. Udah jalan ke pasar 16, udah muter segala macam. Tetap nggak dapat. Akhirnya saya lihat ada seorang admin yang ngetik ikon di kantor, pas dia ketawa tuh kayak kuntilanak gitu ketawanya gitu. Okay. Ya udah kamu next sekarang atau kamu ketawa kayak kuntilanak aja. Dia udah ketawa kayak kuntilanak. Nah, terus udah ketawa kayak kuntilanak, terus kamu serak gitu. Langsung saya dibalik, makan permen Exos. Kelar urusannya. Ya, alhamdulillah itu booming dan banyak dicontoh oleh teman-teman yang lain. Yang teman-teman yang lain. Saya mau spill cerita ini, boleh Mbak ya spill ini ya. Cantik-cantik mantan napi itu cerita yang luar biasa. Jadi kisah seorang perempuan yang cantik yang ketipu oleh keadaan oleh laki-laki karena dia salah memilih pasangan, akhirnya terjadi konflik di situ, masuk penjara. Nah, setelah keluar dari penjara itu konflik yang sebenarnya berlanjut terus terjadi kayak gitu. Dan itu sangat menarik sekali. Ada lagi cerita tentang mulut ipar. Jadi tentang kisah bagaimana seorang yang wanita biasa-biasa, dia tuh pembantu menikah dengan katakanlah mungkin majikannya ini ya, karena saya juga belum selesai ceritanya, masih dalam proses penggarapan episode kan, menikah dan ipar-iparnya ini luar biasa jahatnya. Nah, bagaimana wanita yang baik ini, jadi yang tersakiti ini menghadapi keluarga ini konflik. Sebetulnya Mbak Tata, cerita-cerita yang terjadi ini semuanya adalah kisah nyata ya, relate dalam kehidupan kita. Karena ini yang menjadi sangat menarik. Ini bukan fantasi cerita hayalan yang ini, enggak. Kenapa ini menjadi sangat menarik? Karena itu kayak gue ya ceritanya. Ini tetangga saya gitu ya. Nah, jadi bagaimana sebuah cerita kehidupan itu di-create sama penulis, dibuat sama Wanja dan timnya menjadi cerita kehidupan yang lebih baik, itu bisa jadi pelajaran yang sangat berharga selain hiburan gitu ya. Ya, oke. Berarti sejauh ini justru cerita-cerita yang seperti itu ya yang banyak diminatin begitu ya, karena relate sama kehidupan pribadi ya. Tapi ada satu cerita nanti yang boleh saya satu cerita nanti yang epic, yang keren, yang bagus, dan saya juga sangat suka dengan cerita ini, yaitu judulnya adalah Dahlia. Nanti jadi ini cerita tentang kehidupan suatu kerajaan Padri di Pulau Sumatera, di mana di sini ternyata kerajaan dulu ya pasti ada ini karena sang suami menikah lagi dan lain sebagainya. Di sini terjadi konflik yang sangat luar biasa, cerita yang sangat menarik. Jangan salah, zaman dulu sudah ada yang namanya pelakor gitu kan. Namanya aja beda ya. Namanya aja beda. Kalau sekarang pelakor ya. Raja itu kan punya permaisuri sampai ratusan gitu kan. Konflik di situ yang dikutak-katik sama Mbak Maya dan teman-teman gitu. Cerita epic. Kolosal ya. Kalau dulu namanya mungkin sandiwara radio kan, dulu ada sandiwara radio. Nah, yang kita buat ini adalah sandiwara radio yang kekinian yang kita namain cinema audio gitu. Jadi skenario film gitu. Nah, ya tadi kayak misalnya cerita Dahlia itu cerita zaman dulu, kayak misalnya kalau di sandiwara radio dulu tuh cerita mak lampir ya. Mirip gitu, tapi ceritanya drama rumah tangga ini gitu. Nah, jadi yang kita sajikan gimana cerita kolosal itu ketika dikasih sound effect jadi keren gitu. Saya jadi menilai penulisnya ini sangat cerdas sekali gitu Mbak, dibandingkan dengan cerita yang kekinian. Jadi dia ngebedain bener bahwa di situ banyak sekali kata-kata punja. Saya penggemar, saya baca gitu kan, Sultan Tagdir Arisabana, Mara Rusli, Meeting Kobuse, semua penulis-penulis yang dunia terkenal tahun-tahun 90-an tuh habis saya baca. Nah, saya aneh, ini yang nulis ini anak muda pasti, bukan juga orang tua-tua banget gitu kan. Ciayo Indah nulis novelnya. Iya, ini luar biasa, dia kata-kata puitis bujangga tuh bukan kata kasarnya, itu kata-kata yang Dahlia, kau harus sadar, kau harus sebagai seorang istri, bla bla bla. Jadi benar-benar kata-kata yang saya kayak baca novel pada waktu itu. Iya, pada waktu itu puitisnya tuh ini kelas Sultan Tagdir Arisabana ini, kalau tulisan yang kayak gini gitu. Dan orang jarang yang punya kelas, kalau untuk sekarang penulis tuh jarang punya kelas yang seperti dia marah tapi
bahasanya tetap anggun gitu. Jadi Dahlia tuh epic kalau menurut, sangat luar biasa. Oke, baik. Nah, tapi ini kan kalau sudah memberitahukan kepada publik bahwa sudah berkarya, karyanya sudah disebutkan tadi kan, pasti sebelum ke sana juga kan pasti ada semacam prosesnya yang saya tuh nggak kesana dulu sebelum saya jatuh gitu kan Mbak ya. Nah itu juga harus dikasih tahu nih kepada pendengar, jangan taunya ucuk-ucuk jadi gitu kan ya. Seorang Mbak Erly yang pendengar nggak tahu sebelum sukses seperti sekarang ini, dulu karyanya gimana dulu nih Mbak? Pernah berapa kali dulu ikut mungkin coba talent voice over apa-apa gitu, baru akhirnya dapetin satu project yang sampai sekarang alhamdulillah berkelanjutan. Atau jangan-jangan nggak pernah Mbak? Langsung terus ya, lancar terus gitu. Enggak masalahnya langsung pegang mikrofon. Makanya kayaknya susah jawabnya Mbak. Silakan Mbak Erly. Ya alhamdulillah sih Mbak. Ya awal-awal sih ya maksudnya dalam tiap bulan tuh ya nggak kadang nggak dapet sama sekali gitu Mbak. Pokoknya setahun pertama pertama nggak ya. Di tahun keberapa yang udah mulai berdatangan? Tahun ketiga Mbak. Tahun ketiga ya. Itu udah mulai rutin gitu, dapet job gitu. Oke, nah jadi yang di rumah juga sabar dulu, jangan langsung nanti tahun kedua nyoba mana ini nggak dapat gitu ya. Berarti semua tuh ada masanya gitu ya Mbak. Ya, oke. Kalau Mbak Anja tuh dulu kan memang nulis dari SMP. SMP tuh udah ngisi rubrik majalah-majalah gitu ya. Tapi untuk menjadikan ini kan jatuhnya jadi kayak profesi dan mata pencarian juga ya Mbak Anja ya. Nah itu butuh waktu berapa lama dulu sehingga bisa terus stay gitu? Oke. Ini kedengeran suara? Iya kedengeran. Apa kita pakai bahasa kalbu? Gak ngeri. Mbak Anja ada aja. Yang ketawa cekiki kan tadi Mas Heri loh. Projectnya dia. Ya, silakan Mbak. Gini, semua itu kan gini. Jadi kalau saya pribadi ya gitu kan, saya konsisten itu kalau kita punya keinginan, jadi kita punya passion, kita harus menjalankannya secara konsisten. Pasti semua tuh nggak ada yang mulus-mulus aja, ya nggak? Pasti ada masalah, ditolak, apalagi namanya penulis gitu kan. Yang kita nulis cerpen misalnya ditolak berapa kali gitu kan. Nah itu Mbak Anja berapa kali itu ngalamin? Enggak kehitung. Nggak kehitung juga. Apalagi kalau di dunia sinetron itu kita kan sistemnya kirim sinopsis dulu ya. Kadang-kadang ini mungkin udah ratusan sinopsis saya yang udah nggak tahu jelas kemana, kadang-kadang dibajak orang gitu kan, kadang-kadang diplagiat, kadang-kadang kita nulis bikin konsep susah-susah gitu, tahu-tahu kok ini mirip punya aku ya gitu. Dan itu hal yang biasa. Kalau misalnya kita takut misalnya diplagiat gitu, nanti takut diplagiat, kita nggak akan maju gitu. Jadi ya udah jalan aja terus gitu, istilahnya plagiat orang ya udah biarin gitu, tapi kita harus terus gitu, terus jalan terusnya cari ide baru ya. Hal yang seperti itu hal yang biasa. Kalau misalnya kita mau maju ya kita harus terus nih jalan nih gitu. Tapi kalau misalnya kita baperan gitu, diplagiat orang sekali mirip-mirip, dicontohin, diambil orang karya kita, terus kita mundur, ya kita nggak akan maju. Memang kita nggak bisa ya, kayak di dunia penulisan itu kan istilahnya kita jangan sampai memplagiat punya orang, tapi orang lain kadang-kadang ya tetap aja gitu kan, ada aja gitu kan, misalnya itu dirubah-rubah sedikit gitu karya kita gitu. Banyak kalau di ibaratnya kalau misalnya ada kuburannya ya kali udah 1 TPU kali gitu, saking banyaknya yang diplagiat mungkin gitu kan, yang ditolak gitu kan, ya biarin aja lah, jalan terus lah. Oke, jadi yang penting apapun yang terjadi asal kita nggak curang ya Mbak ya. Orang mau curang juga nggak apa-apa gitu ya. Yang penting kita nggak usah ikut-ikutan ya. Oke, kita break dulu boleh ya? Boleh. Jangan kemana-mana pendengar, kita break dulu nih ya. Kayaknya nih pulang dari sini ada sesuatu yang ditulis sama Mbak Anja nih. Iya, cerita penyiar nih. Masih di Pro 1 Palembang untuk di segmentasi Dunia Wanita.
Berhari-hari di depan layar kecil yang tak menggerakkan kaki untuk melangkah dan menggapai sesuatu, membuat waktu yang ada terbuang percuma. Menggantungkan diri dari tulisan yang membuat setiap jarum jam bergerak menjadikan masamu tak tentu arah. Kini menyesal saat ingin tahu dunia yang sebenarnya. Jangan terlalu larut menatap dunia maya. Batasi dengan caramu sendiri agar harapanmu menjadi baik di masa depan. Bijaklah menerima isi sosial mediamu, bukan media sosial yang mengatur langkahmu. Kanal informasi dan inspirasi Pro1. Anda masih bersama kami di Pro1 Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Kita masih di dunia wanita pendengar ya. Nggak berasa ya kalau ngobrol sama teman-teman yang memang gimana gitu ya. Agak kurang waktunya ya. Tahu-tahu udah mau menit ke 15 selesai gitu ya. Kita masih bersama Mas Heri dan juga Mbak Erli, Mbak Wanja juga. Mbak Wanja ini orang India ya, orang Arab. Namanya ini ya, maksudnya khas banget gitu ya Mbak ya. Oke. Nah, kita balik lagi nih ngobrol-ngobrol. Jadi kan di dunia voice over, dunia kreativitas kayak gini nih sebenarnya teman-teman semua khususnya ya yang menjadi narasumber di siang hari ini punya kesibukan sehari-hari juga selain mengisi proyek-proyek ini kah? Kalau saya emang penulis dari dulu, jadi profesinya emang penulis. Itu profesi udah jadi profesi ya Mbak ya, sama kayak saya ya jadi, gitu ya. Di DNA juga penulis juga. Kalau Mbak Erli, guru selain ya Mbak? voice over, cuman ibu rumah tangga saya. Oh gitu. Kalau Mas Er? Saya macam-macam sih Mbak, kadang-kadang Nyapu ngepel. Bisnis, dia punya ini kan restoran. bisnis. Oke. Ada jualan. Kalau mau coba mie ayam silakan aja ke sana, gado-gado yang terbaik di Palembang gitu ya. Oh, gado-gado yang terbaik di Palembang ya. Oke. Saya nggak dibawa ya Mbak. Jadi kalau ibarat kata Mas Heri itu kita tuh belum bisa mengekspresikan ya selezat apa gado-gado itu. Harus dicicip, harus datang ke sana gitu ya. Oke, baik. Di daerah mana sih? Di daerah Gersik di samping jembatan ada warung gado-gado Cek Memi, itu ada pempek, ada mie ayam, ada gado-gado aja. Oh, itu punya Mas Heri ya? Oke, nggak apa-apa. Kita RRI juga support UMKM kok. Ada segmennya, iya. Jadi kita kontak-kontak aja ya Mas. Boleh, boleh. Beda tema ya? Iya, beda tema. Iya. Beda tema. Oke. Nah, jadi kan ini kan semuanya tuh kan makin hari makin berhubungan dengan dunia digitalisasi gitu ya. Karena mbak-mbak dan mas-mas ini kan udah dari lama berkecimpung gitu ya. Apa tantangannya kerja yang dulu sama yang sekarang di zaman yang emang serba digital gitu ya Pak? Mbak Anja dulu deh. Oke, kalau Apakah Mbak Anja juga menulis dengan versi digital yang lebih canggih dari kemarin gitu? Oke. Jadi memang kalau dulu kan dari buku aja ya. Misalnya tuh dulu buku kita ketika kita mau menulis itu ngajuin novel ke penerbit itu butuh waktu 6 bulan sampai setahun ya untuk dibaca apakah kita akan tahu itu goal atau enggak, dan itu kalau bagi kita kadang lama banget gitu. Sekarang ketika ada platform menulis yang digital yang nggak kayak misalnya Wattpad gitu kan, Vizo, dan sekarang yang kita kerjasama ini adalah KBM gitu kan. Jadi aplikasi ya Mbak iya, ya? aplikasi. Jadi istilahnya kita tidak perlu menunggu waktu lama itu sampai kayak setahun untuk memproduksi karya, untuk membuat karya kita gitu. Jadi langsung bisa diupload, siapapun bisa jadi penulis. Kalau dulu kan kalau sudah masuk jadi buku baru jadi penulis, ya nggak? Kalau sekarang enggak, siapapun bisa jadi penulis. Sekarang tergantung laku laris apa enggak bukunya gitu kan. Nah, jadi digital ini menurut saya memudahkan dan juga membuat orang semakin memudahkan kreativitas ya. Jadi maksudnya praktis gitu kan. Sekarang juga TV kan digital. Nah, iya kan. Jadi ada juga kita sekarang bisa menonton digital with TV, pakai Netflix, pakai View gitu kan. Nah, gitu. Jadi istilahnya kita memang harus masuk ke dunia itu dan beradaptasi dengan dunia digital. Ya gitu sih. Mau nggak mau ya Mbak, harus ya. Benar, harus maju. Dan ketika kita
punya pekerjaan, kita harus memang benar-benar mengikuti trennya digital gitu. Kalau mau maju ya harus ngikutin tren lah gitu, tren dan apa masanya sekarang ya digital gitu. Kalau menurut saya sih lebih praktis berarti saat ini ya Mbak? Iya, iya tentu aja gitu, dan itu profesi ini yang kayak profesi entertain gitu kan. Itu menjadi lebih terbuka luas untuk siapapun. Jadi dibandingkan dulu, terutama untuk profesi penulis ya. Ya itu bagus maksud saya kita, dan dan ini nggak menutup kemungkinan bahwa jadi perempuan wanita yang sekarang gitu bisa dari rumah dia bisa menulis, dari rumah dia bisa bekerja. Sebenarnya VO talent pun bisa dari rumah kan Bang ya. Jadi istilahnya dia ketika dia tinggal punya alat record ya gitu ya Mbak, dia kirim. jadi dari daerah mana kita punya ada dari Makassar ya. Ada dari Nah, Makassar, jadi dia bikin narator itu dari Makassar kirim ke kita dari rumahnya, sehingga kan dunia digital ini tidak ada sekatnya gitu loh, memudahkan gitu, orang yang dari luar kota bisa saling bekerja sama gitu kan, gitu Lebih hebatnya gampang ya Mbak, lebih digitalisasi. memudahkan. Kalau Iya Mbak sih. Erli? Setuju sama Mbak Wanja, memang digital ini sangat membantu Mbak. Kayak aku pribadi seorang voice over talent itu melakukan 90% ya Mbak, 90% kerjaan itu saya lakukan di rumah. Saya remote ya. iya. Terus juga untuk sarana promosi itu sangat membantu sekali. Jadi saya mempromosikan karya saya itu kan melalui beberapa media sosial kan gitu. Jadi di era digital sekarang ya Lebih mudah ya, sangat Mbak? membantu ya, lebih memudahkan. Saya bisa kerjanya dari rumah. Bahkan jadi saya kerja nyambi gitu kan, dengan bisa ngelihat anak gitu Iya, kan. iya. Oke. Nah, kalau Mas Heri Mas? Kayak gini, memang ya perkembangan dunia digital pesat ya dibandingkan 20 tahun yang lalu, di mana orang tadi bisa remote dan lain sebagainya. Tapi ada fakta yang menarik yang harus kita ketahui, dan teman-teman juga harus ketahui. Anda bisa di zaman sekarang, Anda bisa cepat dapat duit, Anda bisa cepat kaya, Anda bisa cepat terkenal, Anda bisa hebat, Anda bisa top. Tapi secepat itu juga Anda bisa turun gitu. Secepat itu juga karya Anda akan dibajak orang, secepat itu juga Anda akan hancur. Caranya gimana? Caranya benar-benar kita harus terus update perkembangan dunia, tema-tema. Saat ini yang Hype. Terus terang kalau untuk audio novel, audio sinematik, we are the first time gitu, Wanja ya. Ini belum hype. Nah, nanti tentu akan banyak audio novel yang lain. Ya kita tahu di dunia saat ini Indonesia selalu terbelakang untuk hal-hal yang tematik yang terbaru gitu ya. Tapi di Inggris, di Amerika Sudah mereka jalan, udah dapat ratusan triliun, bukan 1-2 triliun dari audio novel, audio book. Kita baru akan baru tahun-tahun ini gitu kan. Nah, mudah-mudahan ke depan ini juga akan berhubungan juga dengan ekonomi ya teman-teman semua. Mudah-mudahan bisa terangkat dengan memanfaatkan dunia digital yang sudah semakin cepat, semakin canggih ini. Ya lebih mudah. Tadi Anda bisa rekaman di rumah, tinggal Anda mau belajar apa enggak gitu. Sebenarnya sesuatu hal teknis yang sangat mudah kalau mau belajar gitu. Itu aja kuncinya. Oke. Mau upgrade. Mau upgrade ya Mas. upgrade Berarti diri nggak ada kita kata gitu. terlambat ya. Nggak ada Ada orang tuh punya punya kemampuan ya, iya. cuman meduan kayak Iya, gitu kan. cuman kadang-kadang kayak Ngomongin diri sendiri. Iya. Bisa kayak gini, orang-orang seperti Mbak Erli ngomongin diri sendiri. Iya. Ya, next Mas. Iya, orang-orang seperti Erli gitu ya, orang-orang penulis yang kayak Mawanja, kalau dia nggak mengenal dunia teknologi ini, kayak Erli, kenapa dia bisa remote dari rumah? Karena dia ngerti teknik bagaimana untuk Ya, pengambilan ngerti suara teknologi yang baik, ya. mikrofon yang memadai dan lain sebagainya. Kalau teman-teman semua yang lain punya seperti itu, kemarin waktu launching ada yang nanya kan dia, ada yang nanya juga, bisa nggak saya ikut jadi talent begini dan begitu. Saya kira akan sangat terbuka Luas sekali ya, peluang itu di tahun-tahun yang akan datang gitu kan, atau mungkin 3-4 bulan yang akan datang, karena talent ini nggak mesti juga harus dari di satu tempat, harus kumpul di satu tempat, tinggal bagaimana teknis menyusun suatu audio yang baik gitu aja, agar semuanya standar gitu. Oke. Standarnya tuh standar apa nih Mas Heri? Gimana ya? Apa standar? Ya, atas standar apa deh? Pokoknya kayak gini deh, kalau mau tahu standarnya gimana, karena belum ada pembanding ya. Kalau bicara standar harus ada pembanding. Untuk yang ini karya audio novel yang terbaik
ya saya nggak ngomong di dunia ya, di Indonesia, yaitu ada di DNA Production gitu. Ya karena memang satu-satunya baru ada namanya audio novelnya satu. Jadi saya mengatakan itu yang standar. Saingannya belum ada. Berarti emang standar. Jadi ini standar inovasi PH-nya gitu ya Mas standar ya. PH-nya. Sebenarnya ini inovasi baru, cara membaca menikmati sebuah novel dengan audio gitu. Jadi itu. Jadi orang tetap Sesuatu bisa yang nyuci, baru. tetap bisa Iya, jadi benar. aktivitas yang lain. Iya, gitu. jadi Iya. kayak di Nggak kereta, capek-capek. di Iya. jalanan sambil nyuci piring bisa gitu kan. Jadi menikmati, kalau misalnya kadang-kadang tidur kan orang dengerin musik gitu, sekarang bisa jadi mendengarkan kayak audio novel kayak ngerasa didongengin lah gitu istilahnya. Sebetulnya Mbak sih? Tata itu ya, bahwanya ini perkembangan ini sebenarnya kelanjutan dari perkembangan dunia podcast. Iya. Kalau kita dulu kan kayak talk show kayak gini kan, sekarang udah beralih ke Podcast. medsos, ada YouTube, Iya. ada podcast. Dari podcast akhirnya orang ingin mendengar sesuatu yang lebih, sesuatu yang ini akhirnya muncullah audio sinematik ini gitu. Kolaborasi dengan novel. Oke, baik. Nah, ini karena sudah mepet ke jam 11. Udah habis ya? Iya. Nanti kita ngobrol di warung mie ayam aja ya Mas. Boleh Ferry. ngobrol di warung saya aja nih. Jadi mungkin ini bisa disampaikan oleh Mas Heri dan Mbak Erli, Mbak Wanja juga kepada teman-teman yang baru akan memulai, bahkan juga yang sudah memulai tapi mungkin semangatnya loyo lagi gitu ya. Apa yang mau disampaikan gitu Mbak? Boleh salah satu ya kan? Yes. Iya gantian ya. Sekaligus closing statement lah bisa dibilang gitu ya. Pokoknya kita harus kita harus mau mencoba. Kalau kita punya skill, kita harus mencoba dan menjalaninya dengan konsisten. Itu kalau orang yang sukses itu adalah orang yang konsisten dan fokus pada apa yang dia kerjakan gitu kan. Jadi nggak usah takut gitu, tantangannya apa yang di depan. Kalau kita pengen maju ya kita jalanin apa yang kita mau gitu. Nah terus teman-teman semua ya dengerin aja audio novelnya gitu. Ya enggak sih? Jadi untuk teman-teman di Palembang gitu, kita juga membuka banyak kesempatan, DNA Production membuka banyak kesempatan untuk menjadi istilahnya talent gitu kan, VO talent, terus jadi editor juga. Jadi yang punya kemampuan boleh deh mendaftarkan ke DNA gitu. Ya, terutama untuk talent kita butuh banyak banget ya gitu. Dan itu peluangnya besar untuk kita karena ini udah jaringnya nasional ya gitu. Itu aja sih. Mbak Wanja yang ngomong kayak udah kena sentil ginjal saya ya. Mbak Erli silakan. Ya benar kata Mbak Wanja bahwa kita memang harus konsisten. Terus jangan baperan. Kalau seandainya ya kalau kayak profesi seperti saya juga kan beberapa kali ikut casting kan nggak semuanya ini kan, nggak semuanya terpilih karena kan ya udah jangan baperan aja, terus maju aja gitu. Nggak terpilih langsung viral, langsung viralin gitu ya. Orang talent sekali 2 kali ditolak langsung nggak mau lagi ikut, gagal itu. Padahal orang sukses itu ditolak Iya. berkali-kali. Iya benar. Ada satu talent yang kita berkali-kali dia ikut berkali-kali, akhirnya bisa. Ternyata ada karakter yang pas gitu. Nah itu kunci kalau mau sukses kan, jangan baper gitu. Udah selamanya aku tutup pintu hatiku nggak boleh. Nggak akan maju. Nggak maju. Ada lagi Mas Heri? Ada, saya ingin menyampaikan mewakili dari CEO dan produser dari DNA Production, Mbak Dina. Hai Mbak Dina. Teman-teman semua ya. Saya mau ngucapin terima kasih untuk timnya Wanja yang sudah menulis. Ini sangat berat. Mereka stripping. Mereka juga ada pekerjaan yang lain. Jadi itu dikejar-kejar sama kita di bagian produksi gitu ya. Tapi mereka bekerja dengan sangat baik dan tulisannya sangat baik sekali. Dan juga teman-teman editor, ini nggak mudah untuk buat suatu karya yang besar ya, suatu karya yang epic, yang bagus gitu. Sementara mereka juga ada kesibukan yang lain. Dan terutama kepada seluruh talent-talent yang udah mengisi di KBM, karya Anda akan abadi di dunia, ada di websitenya KBM ya. Itu adalah suara Anda, itu adalah karya Anda, dan saya sangat bersyukur sekali. You are the best gitu. Anda luar biasa. Kami tim produksi dari DNA, kita nggak ada apa-apanya dibandingkan dengan teman-teman penulis, editor, dan juga talent. Kita memfasilitasi teman-teman semua sehingga menjadi karya yang bagus. Jadi mewakili dari itu semua, saya mengucapkan terima kasih
kasih sekali lagi, terima kasih banyak atas nggak mudah jadi talent. Gimana ketika kalian dari rumah seneng, ketika datang kalian harus nangis-nangis di situ, atau di rumah ketika kalian lagi banyak problem, sampai di studio kalian harus tertawa gembira gitu ya, karena karakternya seperti itu is not easy gitu. Nah, juga kepada semua para pendengar yang bisa dengar radio RRI ini ya kan, ayo ikut jadi talent gitu, jangan malu-malu. Kontaknya kemana nanti? Ya mungkin tanya ke Mbak Tata aja ya, ke DNA silakan di kolom komen atau seperti apa, nanti kalian bisa. Ini terbuka kesempatan dan ini peluang Anda untuk didengar di seluruh dunia gitu ya. Dan peluang Anda untuk maju. Banyak sekali nanti kalau udah ini siapa sih yang ngisi ini, mungkin akan banyak tawaran iklan kayak Mbak Erli nanti. Karena gimana orang mengenal Anda kalau Anda nggak keluar dari cangkangmu gitu ya. Benar. Dengerin tak? Ya, dengerin. Mbak ikut ya. Suaranya centil ya Mbak. Mungkin cocok untuk peran pelakor ya gitu ya. Oke. Baiklah kalau begitu, terima kasih buat ketiga narasumber yang keren-keren ini, yang kece-kece ini ya. Mudah-mudahan nanti setelah kita diskusi ini banyak sekali teman-teman yang lainnya itu yang mengeluarkan bakatnya ya, yang keluar dari zona nyaman dan amannya mereka ya, begitu ya. Terima kasih banyak untuk sharingnya Mbak Wanja, Mbak Erli, Mas Heri, terima kasih banyak. Mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi di lain kesempatan dengan pembahasan yang berbeda. Sukses juga untuk proyek-proyeknya. Udah itu aja kayaknya ya. Bingung mau ngomong apa lagi ya, semuanya udah. Baik, terima kasih, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik pendengar, kita sudah berbincang-bincang di Dunia Wanita untuk Palembang siang ini. Dan jangan lupa nanti kalau misalkan Anda berminat ya silakan langsung aja hubungi nanti DNA Production ya di IG-nya mereka. Nah, saya juga harus break dulu karena kita mau bergabung bersama RRI Pro 3 untuk menyimak informasi olahraga lewat berita olahraga pukul 11 waktu Indonesia Barat. Kita ikuti Warta Berita dari Pro 3 Radio Republik Indonesia. Dinamika